Berarti kan pertanyaannya adalah harga jual sama harga jualnya berapa dan marginnya berapa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ed Studio. Nah, pada video kali ini kita bakal sharing kepada teman-teman gimana cara kita untuk nemuin produk atau menentukan sebuah produk. Nah, di sini kita akan sharing gimana caranya menentukan produk dari sisi solusi, terus terlaris dan juga banyak yang dicari. Nah, di sini nanti kita akan bantu teman-teman untuk mempraktekkannya juga, dan kita udah nyediain modul bantuan untuk biar teman-teman lebih gampang buat risetnya, gampang ngeceknya, gampang ketemuin kompetitornya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa download modulnya di bagian deskripsi ya. Kita langsung praktek aja, kita langsung praktek bareng-bareng biar nanti lebih enak mengaplikasikannya. Nah, di sini sebelumnya teman-teman kita mau sharing tentang bagaimana produk itu sebagai sebuah solusinya market. Misalkan nih, sebagai contoh dulu ya, biar teman-teman lebih gampang buat nangkep apa yang saya ucapkan. Nah, pertama adalah solusi sebagai produk sebagai solusinya market. Contoh, teman-teman ini punya masalah yaitu jerawat. Pasti kan jerawat itu kan banyak jenis tuh, ada yang jerawat batu, jerawat karena hormon, ada yang karena menstruasi atau yang lain-lain. Nah, jerawat ini itu sebuah masalah. Nah, teman-teman juga butuh produk yang mana produk tersebut bisa menjadi solusi jerawatnya teman-teman. Misal kayak misalnya water atau toner atau obat-obatan jenis pil atau salep gitu. Tapi itu juga sebuah produk. Nah, teman-teman membeli produk tersebut karena teman-teman punya buah masalah. Nah, dengan teman-teman beli produk itu, tandanya teman-teman berharap kepada si penjual ini kalau masalahnya teman-teman ini bisa terselesaikan. Nah, sama dengan apa yang akan kita praktekkan pada hari ini. Nah, produk itu sebagai solusi. Jadi, buatlah sebuah produk atau jualah sebuah produk sebagai solusi dari marketnya teman-teman. Nah, biar lebih gampang kita langsung ke ebook ya, atau ke modulnya ya. Nah, di sini kita udah tulis produk sama dengan sebuah solusi. Nah, buatlah atau jualah produk yang menjadikan sebuah solusi bagi seseorang, karena akan lebih mudah untuk menyadarkan market tentang produk Anda. Misal nih, kita pastinya nggak langsung hard selling kan ke market, misalkan kita langsung tawarin, aku punya produk ini loh, aku juga punya produk ini loh. Nah, pasti yang ditawarin itu belum tentu mau ya, dan bahkan dengan terang-terangan menolak. Nah, kita kan pasti nggak mau tuh yang namanya menolak, apalagi itu kita udah effort tapi udah ngeluarin tenaga, tapi ternyata si klien ini nggak mau karena kita terlalu hard selling ke mereka. Nah, cara yang paling mudah untuk komunikasi atau ngobrol dengan market itu adalah kita menyadarkan mereka kalau mereka itu punya masalah. Kayak yang tadi jerawat. Ada tipe orang yang peduli sama jerawat, ada tipe orang yang nggak peduli sama jerawat. Kalau yang peduli ini kan pasti udah mereka bertenaga untuk atau berusaha untuk mencari sebuah solusi dari masalah dia. Dia akan cari salep jerawat, dia akan cari salep ini, obat ini. Nah, berbeda lagi dengan yang mereka ini nggak peduli sama masalah mereka. Nah, mereka yang nggak peduli atau nggak merasa punya masalah, dia akan cuek, dia akan udahlah bodo amat gitu, nggak peduli muka aku kayak gimana, yang penting aku masih pede gitu kan. Nah, itulah yang akan kita sasar nanti. Di sini di modul halaman 3 ada list nih, apa aja masalah Anda. Cara termudah untuk menemukan sebuah produk adalah melist atau mendokumentasikan masalah-masalah yang ada pada diri sendiri. Semisal, langsung praktek ya. 1. Kita punya masalah yang namanya kulit berminyak. Terus 2, cocok-cocokan skincare. Atau di line skincare itu kita punya masalah yang namanya tas untuk kuliah. Bingung nomor 4,
bingung milih OOTD kuliah. 5. Buku untuk kuliah. Nah, misal teman-teman ini memposisikan dirinya ini sebagai anak kuliahan yang pengen jualan ya. Nah, problem-problem ini teman-teman tulis di kolom yang ini. Tujuannya apa? Biar teman-teman ini juga sadar kalau teman-teman ini ternyata juga punya masalah. Nah, dari masalah ini, dari list masalah ini, ke teman-teman bisa menemukan apa sih yang aku butuhin selama ini tuh. Ternyata dari masalah kulit berminyak saya butuh ini toh. Membersih tisu wajah yang mungil misal. Atau nomor 2, saya butuh konsultasi kulit. Nah, nomor 3, ternyata saya butuh rekomendasi dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa tulis list masalah teman-teman di kolom masalah, dan teman-teman mencari apa produk yang cocok dengan masalah teman-teman di list produknya, list solusi produk. Nah, kemudian di slide keempat, teman-teman harus nulis juga siapa kira-kira yang punya masalah yang mirip sama teman-teman. Semisal, karena tadi saya nulis itu tentang masalah muka, kulit berminyak. Kalau kulit berminyak berarti kan anak remaja yang baru puber, yang baru saja puber. 2, apa itu? Semisal anak kuliahan atau maba, mahasiswa baru. 3, anak kuliah yang butuh A, semisal kayak gitu. Nah, dari teman-teman habis menulis yang tadi, yang list masalah dan juga list solusi, berikutnya teman-teman juga harus ngelis tuh siapa aja yang punya masalah yang sama dengan teman-teman. Hal ini akan mempermudah teman-teman, 1, menemukan produk yang cocok sama teman-teman. Yang kedua, siapa aja market yang akan teman-teman sasar, siapa aja market yang akan teman-teman tawarkan produk teman-teman. Nah, terus kan teman-teman udah punya nih masalah apa aja yang dialami sama teman-teman maupun orang-orang yang sama dengan teman-teman. Nah, kemudian kita juga harus mencari nih siapa aja pesaing teman-teman. Semisal kita buka di Shopee. Kan tadi kita sudah menulis salah satu solusinya ini buku kuliah ya. Nah, kita nanti juga praktekin dengan buku kuliah biar lebih mudah. Buku kuliah. Nah, di sini kan pastinya teman-teman bakal nemuin berbagai atau beberapa jenis atau teman-teman kompetitor teman-teman, maaf. Nah, ini udah muncul ya. Nah, di sini pasti ada beberapa jenis buku kuliah yang ditawarkan sama Shopee dengan harga yang berbeda-beda. Nah, teman-teman list dari 1 sampai 10 buku atau produk yang mana itu menjadi kompetitornya teman-teman. Misal ini sama ini ya. Copy link, terus kita taruh di sini. Baru 1 sampai 10 ya. 2, 3, 4, 5. Masing-masing produk solusi itu teman-teman tuliskan 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 kompetitor. Nah, habis itu di list yang paling bawah atau di halaman yang paling bawah, apakah ada marginnya? Nah, dilihat dari sini kita bisa ngeliat ya, di Shopee ini ada banyak banget harganya dan banyak banget jenis bukunya. Nah, teman-teman
mau yang mana. Misalkan nih, teman-teman mau ngambil harga yang paling standar aja deh, yang tengah-tengah, 32 sampai 500. 32.500. Maaf. Nah, di sini teman-teman juga mau jual harganya yang sama, 32.500. Nah, dengan teman-teman menjual harga 32.500, teman-teman ini udah dapat margin atau belum, atau udah dapat keuntungan atau belum. Semisal teman-teman udah dapat dapat reseller atau dapat tangan pertama dari si A. Nah, si A ini ternyata harganya, kita tulis di sini, buku kuliah dari tangan pertama ternyata harganya 15.000. Harga pasarnya ada 32.500. Nah, teman-teman mau jual berapa gitu kan pertanyaannya. Nah, semisal teman-teman mau jual dengan harga 30.000, berarti kan teman-teman punya margin sekitar 15.000, ya kan? Nah, semisal teman-teman mau jual sekitar 30.000, berarti keuntungan teman-teman itu 15.000 dari satu buku yang terjual. Nah, kemudian contoh kembali tas kuliah. Nah, kita cek lagi di Shopee. Sama, metodenya sama. Nanti teman-teman juga mengeliskan 5 sampai 10 kompetitor yang ada di Shopee. Nah, di sini udah kelihatan ya, teman-teman. Di sini ada harga, ini lucu, 44.000 sampai harganya 100.000. Nah, teman-teman semisal di sini ditulis juga tas kuliah. Tangan pertama. Misalkan teman-teman cari di tangan pertama di marketplace lain atau di offline, teman-teman misal dapat harga sekitar 50.000 dari tangan pertama. Nah, kemudian harga pasarnya itu sekitar 44.000 sampai dengan 150.000. Berarti kan kalau teman-teman, nah, semisal teman-teman mau jual tas kuliah nih, dari tangan pertama harganya 50.000, habis itu harga pasarnya 40.000 sampai 150.000. Nah, berarti kan pertanyaannya adalah harga jual sama harga jualnya berapa dan marginnya berapa dan keuntungannya berapa. Nah, semisal teman-teman mau jual harga 95.000, berarti kan marginnya teman-teman itu ada 45.000 dari satu produk yang terjual. Nah, gitu. Dengan modul yang kita buatkan ini, semoga kami harap teman-teman bisa lebih mudah untuk mengaplikasikannya. Nah, sehingga teman-teman juga bisa ada bayangan nih, oh, aku mau jual ini tuh ternyata marginku segini toh. Aku mau jual ini ternyata kompetitorku ini aja toh. Itu dia sedikit sharing dari kita tentang bagaimana sih kita caranya nemuin produk. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan juga tontonannya atau sumbangan viewersnya. Oke, sampai jumpa di tips dan trik berikutnya. Dan jangan lupa subscribe buat teman-teman biar makin jago tentang caranya riset, caranya jualan juga. Dah.